Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Jadi hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam subjek asas masakan. Jadi minggu lepas kita belajar tugas pertama. Tugas pertama pramusaji. Hari ini kita akan sambung. Jadi sebelum memulakan kelas, mari kita perhatikan gambar di kiri kita nih. Kenal pasti kedudukan peranggo meja seperti sudu, garpu, goblet, dan lain-lain. Jadi peranggo meja ini kita sudah belajar pada bab ya, bab 3. Jadi pada bab 3 itu kita belajar susunan. Susunan sudu garpu yang enggak terang. Susunan sudu garpu, susunan apa nama dia? Goblet. Ini garam dengan lada hitam. Dan ini pastinya oke, ini makanan lah, yang ini makanan, dan ini adalah piring makanan. Jadi ini pun goblet juga. Jadi kalau kita tengok, dia kena kedudukan peragu meja ini disusun di sebelah kanan. Jadi di sini kita akan belajar hari ini adalah tugas seorang pramusaji, yaitu menyusun atur peranggo meja. Jadi ini adalah tugas kedua sebagai seorang pramusaji. Seterusnya, jadi ini adalah tugas kedua, menyusun atur peranggo meja. Ya. Pramusaji perlu membentang alas meja, menyusun atur peranggo meja, dan melipat napkin. Jadi dalam tugas kedua ini ada 3 bidang tugas dia, yaitu yang pertama membentang alas meja, menyusun atur peranggo meja, dan yang ketiga melipat napkin. Jadi ada 3 tugas dia. Oke. Tugas ini adalah langkah-langkah. Jadi contoh dalam satu restoran akan ada mungkin 5 orang atau hingga 10 orang pramusaji. Jadi bentuk restoran seperti ini adalah mereka cuma menghidangkan satu kali. Gaya ini adalah restoran kita panggil fine dining. Jadi fine dining ini dia akan buka 2 kali saja, 2 kali dalam sehari, waktu makan tengah hari atau lunch, ataupun makan malam waktu dinner. Jadi orang akan bergerak pagi, masak tuh mungkin dari pagi. Lepas itu jadi langkah pertama tuh membersihkan kawasan masa tengah sebelum makan tengah hari. Jadi pramusaji akan bersihkan. Jadi bersihkan kawasan ruang makan. Jadi selepas itu, bila masuk langkah kedua sudah akan ada dibagikan kumpulan. Contoh masa itu 10 orang. Jadi 10 orang mungkin 3 orang akan membentang alas meja. 3 orang ini akan membentang alas meja sebelum makan tengah hari. Lepas itu lagi ada 3 orang lagi akan menyusun peranggo meja. Dan yang terakhir 3 orang lagi akan melipat napkin. Jadi dibagikan begitu. Jadi setelah makan tengah hari, orang makan datang makan. Lepas itu balik. Jadi untuk makan malam,
untuk makan malam. Jadi dorang akan buat lagi bentar nih. Dorang akan buat lebar. Dorang sudah kasih bersih meja tadi, orang habis sudah makan, dorang akan bentang alas meja baru. So mungkin kali alas meja yang sebelum ini sudah kena kotoran. Dorang akan bentang alas meja baru kalau yang kotor. Yang kedua, dorang akan susun peranggu meja yang baru sebab sebelumnya sudah dipakai. Dan yang ketiga, dorang akan melipat napkin baru sebab napkin yang untuk makan tengah hari sudah dipakai. Jadi untuk makan malam dorang akan lipat napkin baru. Jadi mari kita mengimbas kembali supaya kita ingatlah, mengingat kali masa bab 3 kan, masa bab 3 kita ada belajar pasal napkin. Jadi kalau tidak ingat napkin ini adalah napkin. Napkin ini selalu ditaruh di atas meja. Ini napkin di atas meja, atas piring layan, piring ano. Jadi napkin ini digunakan untuk mengelakkan tetamu terkena kotoran makanan. Bila makan, jadi napkin ini jangan dibentang, ditaruh di pangkuan kita, di paha kita. Ditaruh di pangkuan kita supaya mengelakkan makanan jatuh ke seluar, gitu, ke baju. Seterusnya, apakah itu alas meja? Inilah alas meja. Ini alas meja, alas meja. Ini alas meja. Jadi tujuan alas meja ini adalah supaya menutup keburukan meja, keburukan meja. Jadi supaya meja kelihatan lebih cantik dan bersesuaian dengan tema untuk hari itu, tema restoran. Kalau restoran itu dia punya tema warna hitam, jadi dia akan pakai alas meja warna yang sesuai. Warna hitam mungkin ada yang warna kuning, ada yang warna biru dan sebagainya. Seterusnya, apakah itu peranggu meja? Jadi peranggu meja ini seperti yang dalam bab 3 kita pelajari adalah susunan alatan untuk makan. Seperti ini garpu. Ini garpu kan. Ini piring layan dan juga knife butter. Atau bread butter, bread knife, bread knife. Inilah. Lepas itu ini, oke. Ini adalah pisau. Ini pisau makan, ini pisau steak. Ini adalah sudu makan. Ini adalah sudu sup. Ini adalah gelas untuk kopi ataupun teh. Ini adalah dessert fork dengan dessert knife. Dan ini adalah goblet. Begitu juga di sinilah. Begitu juga yang ini. Dia ada namanya cuma kecil lah gambarnya. Dan yang ini, yang ringkas. Dia terikut kepada apa yang disediakan oleh restoran, makanan yang disediakan oleh restoran. Yang macam ini dia ada banyak sajian. Macam yang ini dia ada banyak sajian. Dia lebih daripada 4 ataupun 5 sajian sekali. Contoh, masa itu dia sampai pembuka selera dulu. Lepas sampai buka selera kita akan pakai pembuka selera punya sudu dan garpu. Seterusnya sampai sup. Bila sampai sup kita akan pakai sudu sup. Lepas itu diambil lah, ini diambil contoh sudu sup kan. Bila sudah kita makan sup, dia akan ambil. Ini sudah akan ambil. Dia tinggal sedikit, jadi makin berkurang. Lepas itu udah lama. Kalau macam hidangan apa nama dia? Hidangan style Prancis. Contoh style Prancis dia ada masa zaman dulu dia ada sampai 16 hidangan. Jadi sekarang ini standar ada 4 saja. Kalau style Amerika dia cuma ada 4 sajian. Dia mulai dengan pembuka selera, lepas itu kedua dengan sup, ketiga hidangan utama, keempat dessert. Macam begitu.
Jadi dia akan guna dulu apa nama dia? Dia akan guna pembuka selera punya sudu dan garpu. Oke. Lepas itu baru sampai sup. Lepas itu baru hidangan utama. Dan yang terakhir adalah dessert. Macam begitu. Jadi kalau macam style Prancis dia ada banyak. Mungkin dia akan mula dengan pembuka selera. Lepas itu dia mula dengan lepas itu dia akan datang dengan sup. Hidangan pertama, hidangan kedua sup, hidangan ketiga salad, hidangan keempat ikan, hidangan kelima ayam, hidangan keenam daging, hidangan ketujuh mungkin dia makan es krim sekejap. Dia makan es krim. Hidangan ke-8 baru sambung lagi daging lah, itulah inilah. Jadi yang terakhir dia akan bagi dessert dan sebagainya. Jadi ada bermacam ikut restoran. Ada ikut restoran. Dia ada 4 hidangan, ada 8 hidangan, ada 16 hidangan, ada yang sampai 22 hidangan, begitu. Jadi perangku meja ini ikut jenis hidangan dia. Contoh macam ini kan, ada macam-macam goblet ini champagne, ini white wine. Ini adalah hidangan-hidangan di barat, di Eropa. Jadi setiap gelas ini minumannya berasingan. Ini minuman dia lain, ini minuman dia lain. Jadi setiap hidangan itu juga dia akan datang dengan minuman yang berlainan. Begitulah perahu meja style fine dining, fine dining. Jadi kesimpulannya hari ini, tugas kedua pramusaji adalah menyusun atur peranggu meja. Jadi pecahan tugas masa menyusun atur peranggu meja adalah yang pertama membentang alas meja, yang kedua menyusun atur peranggu meja, dan yang ketiga adalah melipat napkin. Jadi ini adalah link link latihan pemahaman. Jadi Cigu sudah bagi nota dalam bentuk PDF, slide PDF. Jadi boleh tekan terus ya link ini untuk terus kepada latihan. Oke. Oke, untuk pembelajaran besok, tugas pramusaji yang ketiga yaitu melayan tetamu. Terima kasih murid-murid. Selamat belajar juga ucapkan. Jangan lupa buat latihan yang Cikgu telah sertakan. Terima kasih dan Assalamualaikum.